Hai penghuni malam, selamat datang di kisah malam horor. Kali ini admin akan menceritakan kisah nyata supir truk malam yang mendapat berbagai gangguan gaib di sepanjang perjalanannya. Kisah dimulai dari supir truk malam yang kita panggil saja dia sebagai Jono, di mana Jono saat itu akan mengirim barang ke Purbalingga pada tahun 2019 lalu. Pada hari Selasa sebelum keberangkatan, Jono pulang ke rumahnya jam 1 malam. Dan setibanya Jono di rumah, ia pun langsung tidur. Dan ketika ia sedang tertidur lelap, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarnya. Dan Jono pun terbangun disebabkan oleh ketukan pintu tersebut. Ketika Jono membuka pintu kamarnya, alangkah kagetnya dia, dikarenakan tidak ada siapapun di depan kamarnya. Jono pun segera menutup pintu dan langsung menguncinya. Namun, Jono berusaha menenangkan pikiran dan kembali tidur. Di keesokan harinya, Jono pun bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Dan ketika dia akan membuka pintu, tiba-tiba dari atas pintu rumahnya, sesosok ular jatuh dari atas tepat di depannya. Hal tersebut lantas membuat Jono terkejut dan memberikan firasat buruk pada perjalanannya nanti. Namun meskipun Jono merasakan firasat buruk, akan tetapi Jono tetap melanjutkan perjalanannya untuk bekerja. Sesampainya Jono di tempat bekerjanya, dia langsung mempersiapkan barang yang akan ia kirim ke Tangerang. Dan sebelum Jono berangkat ke lokasi tujuan, ia pun kembali ke PT untuk mengambil surat jalan. Ia pun berangkat berdua bersama temannya. Singkat cerita, pada jam 9 siang, Jono pun berangkat ke lokasi yang ia tuju, yang ia tidak mau sebutkan namanya. Pada jam 1 siang, Jono pun tiba di lokasi tersebut. Dan sesampainya Jono di lokasi tersebut, ia pun langsung membongkar barang kirimannya. Singkat waktu, Jono pun lanjut mengirim barang ke Banyumas, Jawa Tengah. Dan ketika Jono sedang dalam perjalanan, Jono pun mulai merasakan gangguan-gangguan gaib, di mana saat itu dari arah pinggir jalan, muncul sesosok wanita yang tiba-tiba menyeberang tepat di depan kendaraan Jono yang sedang melaju. Dan Jono pun terkejut, ia pun langsung menginjak rem, namun naas. Sesosok wanita tersebut terlihat tertabraknya. Dengan rasa cemas, Jono pun keluar dan memeriksa keadaan wanita tersebut. Alangkah kagetnya Jono ketika ia melihat keluar, dikarenakan ia tidak menemukan siapapun dan apapun yang tertabrak. Namun Jono tetap mengecek di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertabrak. Dengan rasa takut dan cemas, Jono tidak menemukan apapun juga di sekitaran lokasi. Ia pun langsung bergegas pergi dan melanjutkan perjalanan. Namun anehnya, teman Jono bernama Budi yang menemaninya di perjalanan justru bertanya kepadanya. "John, lu ngapain ngerem mendadak terus celingak-celinguk di luar?" Jono pun menjawab, "Gua tadi nabrak sesosok wanita, Bud." Namun Budi menjawab, "Hah? Nabrak? Perasaan tadi gak ada apa-apa deh, John." Seketika itu juga Jono terdiam. Tak hanya berhenti di sana, ketika Jono berbelok ke arah Banyumas, Jono pun mendapat gangguan mistis. Dari kejauhan Jono melihat pria tinggi besar yang menghadang jalannya. Dan ketika mobil Jono semakin mendekat, sosok tersebut seketika hilang begitu saja. Di sini Jono mulai merasakan ketakutan dan tertekan. Lalu Jono pun melanjutkan perjalanannya. Dan Jono tiba di pom bensin. Ketika ia sedang mengisi bensin,
Petugas pom bensin pun bertanya kepada Jono. "Mas, mau ke daerah sana ya?" Jono pun menjawab, "Iya mas." Dalam hati Jono pun heran. Petugas pun berkata, "Hati-hati ya mas, jangan lupa baca sholawat." Jono pun menjawab, "Iya mas, terima kasih." Lalu Jono pun selesai mengisi bensin. Ia pun bergegas pergi. Dan ketika Jono hendak keluar dari pom bensin tersebut, ia pun melihat nenek-nenek di pinggir jalan. Lalu nenek itu pun berkata kepada Jono, "Nak, hati-hati ya, jangan lupa baca sholawat." Jono pun menjawab, "Iya nek, makasih ya." Jono pun merasa semakin heran dan takut. Singkat waktu, Jono pun melanjutkan perjalanannya. Dan ketika Jono melintas di jembatan yang sedang diperbaiki, ia pun melihat sosok kuntilanak yang sedang bergelantungan. Dan Jono pun terkejut. Lalu ia pun bergegas pergi dari sana. Ketika Jono ingin berbelok, tiba-tiba mobilnya pun mati total. Lalu Jono pun turun dari mobil dan mengecek semuanya. Setelah dicek semua, ternyata tidak ada kerusakan apapun. Lalu berselang beberapa menit, mobil tersebut hidup sendiri. Jono pun terkejut dan langsung menaiki mobilnya. Lalu Jono bergegas pergi, namun anehnya meski mendapatkan banyak gangguan mistis, Budi yang menemani Jono di sepanjang perjalanan hanya terdiam dan mematung tanpa sepatah kata pun. Jono pun terus berjalan, dan ketika di perjalanan, mobil Jono pun mati lagi. Lalu Jono pun turun dan mengeceknya. Jono memperbaiki mobilnya agar hidup kembali. Dan setelah Jono memperbaikinya, mobil tersebut pun hidup. Jono melanjutkan perjalanannya lagi. Dan ketika Jono melanjutkan perjalanannya, ia pun melihat sesosok pria dan menyuruh Jono keluar dari mobilnya. Jono turun dari mobilnya itu dan mendekati pria tersebut. Dan ketika Jono mendekati pria itu, ia langsung bertanya jalan menuju lokasi yang ia tuju. Lalu pria itu pun menjawab, "Saya tahu kamu mau menuju ke daerah mana. Seharusnya kamu bukan di sini. Ini bukan tempat kamu." Jono pun hanya bisa terdiam dan merasa heran dengan semua yang terjadi. Dan tanpa disangka-sangka, tiba-tiba sesosok nenek-nenek yang berada di pom bensin itu pun menghampiri Jono dan pria tersebut. Nenek tersebut pun berkata kepada pria itu, "Ini anak baik, jangan mengganggunya." Lalu pria tersebut pun berkata kepada Jono, "Kamu berapa orang ke sini?" Jono pun menjawab, "2 orang pak, saya dan teman saya." Pria tersebut pun berkata, "Kamu kesini bertiga." Jono pun terkejut, lalu pria tersebut pun memanggil sosok makhluk yang mengganggu si Budi. Dan nenek-nenek itu memberi Jono sesuatu untuk pegangan di dalam perjalanan. Lalu Jono pun disuruh cepat pergi dari sana oleh pria itu. Dan pria itu pun memberi pesan kepada Jono. Ketika sesampainya ia di jalan utama, ia akan bertemu seseorang di sana. Dan Jono disuruh bertanya dengan orang tersebut. Jono pun langsung bergegas pergi. Dan alangkah terkejutnya ketika Jono putar arah, ternyata Jono sudah berada di tengah-tengah sawah. Jono merasa heran dengan semua yang terjadi kepadanya. Lalu Jono pun pergi dari sana, dan Jono pun ingat dengan ucapan pria tersebut yang mengatakan ia harus menuju ke arah jalan utama. Dan ia akan bertemu dengan seseorang yang akan mengarahkannya ke jalan yang ia tuju sebenarnya. Dan sesampainya Jono di jalan utama, ia pun bertemu dengan seseorang yang pria tersebut maksud. Lalu ketika Jono ingin bertanya kepada seseorang tersebut, orang itu pun berkata kepada Jono, "Mas, ngapain? Kok saya lihat dari tadi mobilnya mundar-mandir terus? Kamu sebenarnya kenapa, Mas?"
Jono pun hanya terdiam mendengar ucapan orang tersebut. Dikarenakan Jono bingung dengan apa yang sudah terjadi terhadap dirinya, Jono pun bertanya kepada orang tersebut alamat yang ia tuju. Lalu orang itu pun berkata pada Jono, "Oh, alamat ini mah tinggal ikuti jalan ini aja, Mas. Nanti di sebelah kiri ada sekolahan, di situ tempatnya, Mas." Lalu Jono berkata, "Terima kasih ya, Mas." Jono pun bergegas pergi dari sana dan menuju lokasi yang ia tuju. Sesampainya Jono di lokasi, ia pun turun dari mobil dan mencari alamat yang ia tuju tersebut. Lalu si Budi pun akhirnya sudah bisa berbicara kembali. Jono pun berkata kepada si Budi, "Dari tadi ngapain lu diem aja, Bud?" Budi yang masih merasa takut, ia pun berkata kepada Jono, "Istirahat aja dulu, Bang. Nanti kalau udah mau bongkar barang bangunin gue ya." Budi dan Jono pun beristirahat dalam mobil. Singkat waktu pagi pun tiba. Jono pun dibangunkan security yang bekerja di sana untuk bongkar barang kirimannya. Dan selesai Jono bongkar barang tersebut, ia pun pergi ke warung untuk membeli kopi. Setibanya di warung tersebut, ibu-ibu pemilik warung itu pun bertanya kepada Jono, "Mas, kamu semalam kenapa? Kok mundar-mandir terus?" Jono pun menceritakan semua yang terjadi kepada dirinya. Lalu ibu-ibu tersebut pun berkata, "Ya udah Mas, jangan terlalu dipikirkan hal tersebut, sering terjadi kok. Yang terpenting jangan lupa berdoa ya Mas." Jono pun menjawab, "Iya Bu." Lalu Jono pun berpamitan pulang kepada ibu warung tersebut. Dan di dalam perjalanan, Jono pun masih bertanya-tanya kepada dirinya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa saya mendapat gangguan seperti itu? Dan tiba-tiba Budi pun berbicara dan menceritakan semua yang ia alami selama menemani Jono dalam perjalanan. Bahwa alasan Budi hanya diam sepanjang perjalanan, dikarenakan ia melihat sosok gaib yang ikut menumpang di dalam mobil yang dikendarai oleh Jono dan Budi. Mendengar pengakuan dari Budi, Jono pun menyadari apa yang ia alami sepanjang perjalanan. Dikarenakan ia telah diikuti oleh sesosok makhluk gaib yang membuatnya harus mengalami berbagai kejadian mistis sepanjang perjalanan kali ini. Dan berakhirlah kisah sang supir truk malam Jono dan Budi yang diambil dari kisah nyata. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak dihantui mereka.